Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang saya kerjakan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Di sini ada struktur penilaian ujian akhir semester, ada 3 struktur. Yang pertama yaitu pengetahuan bab pendahuluan, yang kedua pengetahuan bab kajian pustaka, dan yang ketiga pengetahuan bab metodologi. Selanjutnya untuk yang pertama yaitu bab pendahuluan. Di sini ada alasan pemilihan topik. Saya akan memberi alasan mengapa saya memilih topik. Di sini saya memilih topik keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, di mana setiap perusahaan itu wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan usahanya. K3 sendiri nantinya akan memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja untuk para pekerja, dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja. Selain itu, penerapan K3 juga nantinya akan memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada perusahaan. Oleh karena itu, saya di sini memilih topik ini bertujuan untuk menciptakan metode atau suatu metode serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi pengaruh dalam penerapan K3 di dunia kerja. Selanjutnya di sini ada urgensi atau kepentingan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bidang konstruksi karena bidang konstruksi sendiri memiliki lingkungan kerja yang menantang dan memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga banyak pencari kerja yang ingin memasuki bidang tersebut dengan harapan mendapat imbalan keuntungan sesuai tantangan yang dihadapi mereka. Namun para pekerja ini diharapkan harus memiliki perilaku dan sikap yang aman karena bidang ini berada di situasi yang berbahaya. Alasan utamanya pekerja berperilaku tidak aman pada lingkungan kerja itu ada 2, yaitu ketidakpedulian akan pentingnya keselamatan dan ketidakmampuan atau kurangnya informasi tentang keselamatan yang dimiliki pekerja. Sebaiknya perusahaan nanti memberi peraturan terhadap penggunaan APD dengan tujuan untuk menertibkan kepatuhan perilaku para pekerja. Selanjutnya di sini ada komponen dalam penelitian. Bisa seperti yang bisa kita lihat, yaitu ada 6 komponen. Yang pertama itu permasalahan. Untuk permasalahan di sini penelitian ini bisa dilakukan karena terdapat atau adanya suatu masalah yang muncul di suatu lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ada teori ilmiah. Penelitian ini menggunakan teori ilmiah, menggunakan metode atau pendekatan yang didasari dengan teori ilmiah. Kemudian yang ketiga ini ada hipotesis. Hipotesis nantinya apa saja yang menjadi rencana atau dugaan yang memungkinkan adanya keberhasilan dalam penelitian ini. Kemudian yang keempat ada variabel. Variabel di sini apa saja yang mempengaruhi terjadinya atau peran yang terjadinya yang mempengaruhi suatu masalah yang dapat muncul. Kemudian yang kelima ada populasi. Populasi di sini suatu kelompok yang mempengaruhi adanya suatu masalah yang dapat diteliti. Kemudian yang keenam ada sampel dan data. Sampel di sini diambil dari populasi yang tergantung bisa diambil sebagian atau berapa persen untuk dijadikan sampel untuk dijadikan data. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian di sini. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui gambaran pengaruh pembentukan aspek budaya K3 dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja. Kemudian untuk tujuan khusus di sini
Ada 3 tujuan khusus, yaitu yang pertama mengetahui gambaran tingkat pengetahuan terhadap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja. Yang kedua, mengetahui gambaran usia terhadap penggunaan APD pada pekerja. Yang ketiga, mengetahui gambaran bagaimana perilaku pekerja terhadap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja produksi. Kemudian untuk selanjutnya, manfaat penelitian di sini ada 2, yaitu manfaatnya ada bagi peneliti atau saya sendiri, kemudian bermanfaat bagi perusahaan. Untuk saya sendiri nantinya manfaatnya adalah penelitian ini akan memberikan pengetahuan atau informasi serta wawasan yang bersifat aplikatif dalam penerapan ilmu untuk kondisi dan situasi yang saat ini terjadi di lingkungan kerja, terutama pada bidang konstruksi yang terkait dengan gambaran kepatuhan pekerja dalam penggunaan APD. Kemudian untuk manfaat bagi perusahaan, itu penelitian ini nantinya akan memberikan evaluasi dan informasi yang relevan tentunya terkait dengan perilaku para pekerja yang aman atau tidak aman terhadap kepatuhan pekerja dalam penggunaan APD. Dan kemudian diharapkan nantinya memberi upaya dalam pencegahan pada bahaya dan risiko kecelakaan di lingkungan kerja atau perusahaan. Selanjutnya ada batasan penelitian di sini. Objek penelitian ini dilakukan di PT Nisin Biskuit Indonesia yang perlu dilakukan upaya pembentukan budaya keselamatan dan dengan membudayakan perilaku penggunaan APD di perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode observational analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampelnya menggunakan 30 pekerja dari 40 populasi yang akan diperoleh dari metode simple random sampling. Kemudian analisis pengaruh hubungan antara aspek psikologis pekerja, organisasi, dan aspek situasi serta perilaku penggunaan APD didasari dengan pendapat seorang ahli manajemen, yaitu yang bernama Cooper, yang menetapkan 3 unsur pembentukan budaya keselamatan. Selanjutnya, bab berikutnya itu bab kajian pustaka. Yang pertama yaitu ada latar belakang objek penelitian. Objek penelitian di sini dilakukan pada PT Nisin Biskuit Indonesia. Untuk PT Nisin Biskuit di sini pada mulanya dikenal sebagai pabrik produksi kue kering, tempat yang memproduksi berbagai jenis kue kering ini menghasilkan produk yang cukup dikenal masyarakat. Contoh dari hasil produksi tersebut saat ini berupa roti kering dengan merek Nissin, Monde, dan Kongguan yang dikemas dalam kaleng. Namun seiring berkembangnya zaman, tempat yang dikenal sebagai pabrik makanan ini ikut berevolusi, mampu menghasilkan beragam jenis snack dengan bermacam kemasan, bentuk, dan rasa. Selain dari segi produk, PT Nissin ini juga menghadirkan emporium, cafe, dan museum yang cocok sebagai tempat bersinggah atau tempat wisata. Tapi apakah tempat ini mempunyai lokasi di Jalan Raya Semarang, Sel 3, kilometer 23. Selanjutnya ada bidang ilmu pengetahuan dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Pada umumnya, kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang evaluasi, antisipasi, pengendalian, dan pengenalan, yang dimana ilmu tersebut mengarah pada berbagai hal yang sekiranya dapat memunculkan terjadinya kecelakaan dan risiko di lingkungan kerja. Bahayanya untuk resikonya sendiri yang memungkinkan akan berdampak pada diri pekerja, masyarakat, dan lingkungan kerja, bahkan lingkungan umum. Salah satu pekerjaan yang memiliki potensi terjadinya kecelakaan kerja yaitu sistem konstruksi, di mana sistem konstruksi adalah suatu rangkaian aktivitas pada proses produksi suatu perusahaan. Umumnya pekerjaan ini bersifat manual dan dengan menggunakan mesin yang dapat berjalan jika dijalankan oleh manusia. Ini keselamatan dan kesehatan kerja ini memiliki indikator yang diklasifikasikan menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama faktor manusia, faktor lingkungan kerja, dan faktor alat atau mesin.
Untuk faktor manusia sendiri meliputi faktor pengetahuan, faktor keterampilan, faktor fisik, serta mental. Kemudian untuk faktor lingkungan kerja ini meliputi faktor kondisi cuaca dan faktor ekonomi di tempat kerja. Kemudian untuk faktor alat atau mesin di sini meliputi tingkat kestabilan mesin, kelengkapan peralatan, tingkat penerangan, dan kerusakan mesin. Permasalahan yang sering terjadi saat ini yaitu dari indikator manusia, di mana manusia sendiri memiliki peran utama ya, atau peran yang sangat penting bagi kinerja. Oleh karena itu ya, penelitian ini akan berfokus pada pembentukan kepatuhan untuk para pekerja atau faktor manusia untuk penerapan prinsip ketiga. Selanjutnya ada 5 kajian studi sebelumnya. Di sini yang pertama yaitu penggunaan alat pelindung diri pada perawat, rawat jalan, dan rawat inap. Penelitian ini nantinya mampu menggambarkan apa saja yang menjadi pengaruh terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri pada perawat yang bekerja. Yang kedua, hubungan antara stres kerja dan motivasi kerja dengan perasaan kelelahan kerja pada tenaga kerja laundry di kelurahan Kriak. Penelitian ini bertujuan nantinya mampu menggambarkan apa saja yang menjadi pengaruh terhadap hubungan antara stres kerja dan motivasi kerja dengan perasaan kelelahan kerja. Selanjutnya yang ketiga ada identifikasi dan analisa resiko kecelakaan kerja dengan metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis pada kelompok tani. Penelitian ini nantinya mampu mengetahui sumber resiko kecelakaan kerja. Metode FMEA sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mencegah kesalahan yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Artinya analisa yang dilakukan untuk menemukan efek apa saja yang dapat berpotensi membuat kesalahan di suatu produk atau proses produksi. Yang keempat ini ada hubungan intensitas kebisingan dengan tekanan darah pada karyawan PT Mataram Tunggal Garmen Kabupaten Sleman. Penelitian ini nantinya mampu menggambarkan apa yang menjadi pengaruh terhadap hubungan antara stres kerja dan motivasi kerja dengan perasaan kelelahan kerja. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis kesehatan dan keselamatan kerja dengan metode hazard and operability atau HAZAP di PT Siantarto Sidoarjo. Penelitian ini nantinya akan memberi gambaran mengenai pencapaian tingkat implementasi program ketiga dengan rekomendasi atau saran mengenai kekurangan yang perlu diperbaiki maupun keberhasilan yang perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Kemudian ada di sini ada kelebihan penelitian, yaitu penelitian saya sendiri memiliki 3 kelebihan. Untuk penelitian sebelumnya itu hanya dapat mengetahui risiko dan apa yang menjadi pengaruh terhadap penerapan ketiga. Untuk kelebihan penelitian saya di sini ada 3, yaitu mampu mengetahui gambaran tingkat pengetahuan terhadap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja. Yang kedua, mampu mengetahui gambaran usia terhadap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja. Yang ketiga, mampu mengetahui gambaran bagaimana perilaku pekerja terhadap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja. Selanjutnya untuk bab metodologi. Di sini untuk yang pertama, untuk instrumen penelitian di sini, instrumen sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Instrumen penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam mengumpulkan data penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Saya menggunakan instrumen penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif sendiri menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian, seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, yang
nantinya dapat didukung oleh narasumber dengan peneliti atau saya sendiri. Instrumen penelitian kualitatif yang baik sendiri memiliki kredibilitas dan reliabilitas. Hal ini untuk menjamin hasil penelitian tidak memberikan informasi yang salah dan menimbulkan kesalahan pahaman jika dibaca oleh orang lain. Selanjutnya ada metode atau teknik pendekatan. Di sini saya menggunakan sampel penelitian yaitu 30 pekerja dari 40 populasi. Yang kedua, metode pengumpulan datanya menggunakan metode simple random sampling. Kemudian untuk metode analisis data di sini menggunakan metode observational analytic dengan pendekatan cross sectional. Di sini 30 pekerja di sini diambil dari menggunakan metode acak atau metode simple random sampling. Untuk observational analytic di sini nantinya bertujuan memperoleh penjelasan tentang faktor-faktor risiko yang dapat memungkinkan memunculkan masalah. Untuk pendekatan cross sectional di sini gimana nantinya akan mempelajari hubungan risiko yang terjadi dan mengamati status masalah-masalah pada individu dari populasi. Di sini ada alur proses pelaksanaan penelitian. Yang pertama populasi, pengambilan populasi, itu yang kedua pengambilan sampel, yang ketiga proses angket atau proses pencatatan atau wawancara, kemudian pengumpulan data. Di sini nantinya akan dilakukan pengumpulan data, kemudian dapat dihasilkan suatu hasil dari penelitian dan dilakukan pembahasan, kemudian nanti dapat diambil kesimpulan. Pengambilan keputusan hasil penelitian di sini, hasil penelitian ini nantinya akan menunjukkan presentase perilaku penggunaan alat pelindung diri dari para pekerja. Kemudian perusahaan akan menawarkan penghargaan ketika para pekerja memiliki presentasi yang tinggi terhadap kepatuhan. Jadi nantinya presentase untuk kepatuhan para pekerja untuk penggunaan alat pelindung diri di sini nantinya akan diambil keputusan, akan diberi penghargaan oleh atasan perusahaan bagi yang mematuhi penggunaan alat pelindung diri di lingkungan kerja. Terima kasih. Demikian hasil dari tugas dan presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.